Renungan pagi menjadi Putra dan Putri Allah oleh Ellen G. White, 26 September 2021. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui anakmu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi masing-masing kami, agar kami menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Opung Dinar Malau. Silahkan Opung Dinar. Selamat pagi, saudara-saudara kekasih dalam Yesus. Renungan pagi kita pada hari ini yang berjudul Kita Adalah Terang Dunia. Ayatnya terdapat Matius 5 ayat 14. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Tugas kita hanya akan dipahami dan dihargai jika dilihat dalam terang yang bersinar dari kehidupan Kristus. Saat matahari terbit di timur dan melaju ke barat, mengisi dunia ini dengan cahaya. Demikian juga para pengikut Kristus yang sejati akan menjadi terang bagi dunia. Dia akan pergi ke dunia sebagai cahaya yang terang dan bersinar, sehingga mereka yang berada dalam kegelapan dapat diringankan dan dihangatkan oleh sinar yang bersinar darinya. Kristus berkata tentang para pengikutnya, "Kamu adalah terang dunia." Mereka yang tidak bekerja dalam pengharapan menahan diri mereka di bawah awan keraguan. Musuh belum mati, dan semakin dekat kita kepada penutupan sejarah bumi ini, makin gigih upaya agen setan untuk mempertahankan jiwa-jiwa di bawah awan keraguan, agar terang surga tidak akan dinyatakan dalam kata-kata dan tindakan untuk membawa pengharapan kepada kegembiraan serta keberanian bagi orang lain. Dunia ini penuh dengan tergesa-gesa dan kekecewaan. Perkataan berikut ditujukan kepadamu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Kata-kata yang mendukung kebenaran yang diucapkan dengan jaminan yang berasal dari tujuan yang benar dan dalam pengharapan yang menggembirakan dari hati yang murni akan membuat para malaikat bersukacita. Tuhan ingin agar kita berpikiran rohani, agar kita dapat melihat hasil rencananya dalam kehidupan kita. Kita harus menjadi pekerja bersama dengan Allah dalam menyelesaikan pekerjaan yang Ia mau supaya dilakukan. Dimanapun kita berada, kita harus memantulkan terang. Ketika kasih karunia Kristus dinyatakan dalam kata-kata dan perbuatan orang-orang percaya, terang akan bersinar bagi mereka yang berada dalam kegelapan. Karena sementara bibir berbicara untuk memuji Allah, tangan itu akan dikedangkan dalam kebajikan untuk membantu orang-orang yang hendak binasa. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Opung Dinar. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Alkitab berkata bahwa kita adalah terang dunia. Apakah ada terang di dalam diri kita? Yesus berkata, tetapi jikalau seorang berjalan pada malam hari, kakinya terantuk karena terang tidak ada di dalam dirinya. Di dalam diri kita tidak ada terang. Lalu mengapa Yesus berkata bahwa kita adalah terang dunia? Roh nubuat membantu kita. Pertama, kita harus tahu siapa terang itu. In Heavenly Places halaman 61 paragraf 6 menyatakan, Kristus adalah sumber terang, sumber kehidupan. Kristus adalah sumber terang, dan itu sebabnya Roh Nubuat melanjutkan dalam In Heavenly Places halaman 315 paragraf 5.
yang berbunyi, Kristus menyatakan, kamu adalah terang dunia. Kristus adalah sumber terang dan kuasa bagi gerejanya. Saudaraku dalam Tuhan, yang menyatakan bahwa kita adalah terang dunia bukanlah diri kita, tetapi Yesus yang menyatakannya. Sebab Yesus adalah sumber terang itu, dan oleh karena Yesuslah kita menjadi terang dunia. Roh Nubuat menuliskan yang berikut ini dalam Christian's Education halaman 80 paragraf 2, yang berkata, Yesus adalah terang yang menerangi setiap orang telah datang ke dalam dunia. Dia adalah terang dunia, dan Dia meminta kita untuk datang kepadanya dan belajar daripadanya. Yesuslah yang menerangi kita, sebab Yesuslah terang dunia yang sebenarnya. Karenanya Yesus panggil kita datang kepadanya agar kita menjadi terang dunia. Roh Nubuat menekankan yang berikut ini dalam Christ Object Lesson halaman 420 paragraf pertama, yang berbunyi, Kristus tidak meminta kepada pengikut-pengikutnya berjuang untuk bersinar. Katanya, hendaklah terangmu bercahaya. Jika engkau telah menerima kasih karunia Allah, terang itu ada di dalam dirimu. Kita bukanlah sumber terang. Karenanya tidak mungkin kita berjuang untuk bersinar, dan itu sebabnya Yesus tidak minta untuk kita berjuang untuk bersinar. Sebab memang tidak ada terang di dalam hidup kita. Nah, dari manakah terang itu? Tadi dikatakan bahwa Yesus sumber terang yang menerangi kita. Sekarang dalam kutipan ini dinyatakan bahwa jika kita terima kasih karunia Allah di dalam kita, maka terang itu ada di dalam diri kita. Nah, apakah kasih karunia Allah itu? Manuskrip 75 tahun 1895 paragraf pertama menjelaskan, mereka tidak memiliki tempat di hati mereka untuk konsepsi yang benar tentang apa yang merupakan kerajaan Allah dan tidak memahami kasih karunia Allah di dalam memberikan anaknya untuk keselamatan keluarga manusia. Ada hubungan antara kasih karunia Allah dengan anak Allah Yesus Kristus. Hal ini selaras dengan pernyataan firman Allah dalam Yohanes 1 ayat 17 yang berbunyi, sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Karenanya kasih karunia Allah itu adalah Yesus Kristus anaknya. Jadi saat dikatakan, jika engkau telah menerima kasih karunia Allah, terang itu ada di dalam dirimu, maka itu sama artinya dengan jika engkau telah menerima Kristus, maka terang itu ada di dalam dirimu. Sebab memang Yesuslah sumber terang itu dan Yesuslah kasih karunia Allah itu. Itu sebabnya renungan hari ini berkata dalam Menjadi Putra dan Putri Allah halaman 285 paragraf pertama. Tugas kita hanya akan dipahami dan dihargai jika dilihat dalam terang yang bersinar dari kehidupan Kristus. Jelas bahwa terang itu bersinar dari kehidupan Yesus. Jadi saat Alkitab berkata dalam Matius 5 ayat 16 yang berbunyi, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Terang yang dimaksudkan dalam ayat ini bukanlah terang yang dari diri kita, tetapi terang yang dari Yesus Kristus. Sebab tidak ada terang dalam diri kita. Karenanya saat dikatakan hendaknya terangmu bercahaya, hal itu sebenarnya menyatakan bahwa hendaklah Yesus memancarkan terangnya melalui kita. Atau yang renungan hari ini sebut memantulkan terang. Menjadi Putra dan Putri Allah halaman 285 paragraf 3 berkata, dimanapun kita berada, kita harus memantulkan terang. Inilah makna menjadi pekerja bersama Allah. Kita bercahaya bukan karena terang diri kita, tetapi karena terang hidup Yesus. Kita memantulkan terang Yesus. Dan bila kita memantulkan terang kehidupan Yesus kepada dunia, maka melalui kehidupan kita yang diubahkan menjadi terang bagi mereka yang berada di dalam kegelapan. Oleh karena itu, saat kita menerima terang dari Yesus, tidak mungkin disembunyikan, sebab terang itu akan nyata dalam kehidupan kita. Sebab hidup Yesus menggantikan hidup kita. Itu sebabnya Roh Nubuat menjelaskan dalam
Thoughts from the Mount of Blessing halaman 39 paragraf 2 yang berbunyi, tidak ada terang lain yang pernah bersinar atau akan pernah menyinari manusia yang jatuh kecuali yang berasal dari Kristus. Yesus Juru Selamat adalah satu-satunya terang yang dapat menerangi kegelapan dunia yang berdosa. Tentang Kristus tertulis, dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Yohanes 1 ayat 4. Dengan menerima hidupnya, maka para muridnya dapat menjadi pembawa terang. Kehidupan Kristus di dalam jiwa, kasih-Nya yang dinyatakan dalam karakter akan menjadikan mereka terang dunia. Perhatikan, yang pertama, tidak ada terang lain yang bersinar selain yang berasal dari Yesus. Kemudian yang kedua, Yesus adalah satu-satunya terang yang menerangi dunia, yang menerangi kita, manusia yang jatuh ini. Selanjutnya, yang ketiga, menerima hidupnya Yesus, kita menjadi terang, yaitu menerima hidupnya Yesus di dalam jiwa kita, di dalam hati kita. Nah, bagaimana menerima hidup Yesus di dalam hidup kita? Melalui kehadiran Roh-Nya Kristus, sebab Roh itu sama dengan hidup. Karenanya, ingat kutipan berikut ini dalam hidup kita sebagai saksi Allah. Lift Him Up halaman 221 paragraf 7 menyatakan, Kristus adalah segalanya bagi mereka yang menerima Dia. Dia adalah penghibur mereka, keselamatan mereka, kesehatan mereka. Di luar Kristus tidak ada terang sama sekali. Perhatikan dengan baik saudaraku dalam Tuhan kalimat yang baru saja kita baca. Dikatakan, Kristus adalah segalanya bagi mereka yang menerima Yesus. Kemudian dikatakan bahwa Kristuslah penghibur mereka. Nah, siapakah mereka ini? Mereka ini adalah orang-orang yang menerima Yesus. Jadi, mereka yang menerima Yesus, maka Yesuslah penghibur mereka. Nah, doktrin Trinitas yang diimani oleh gereja Advent yang sekarang ini berkata bahwa penghibur mereka bukanlah Yesus. Nah, jika penghibur umat-umat gereja Advent yang sekarang ini bukanlah Yesus, lalu siapakah yang mereka terima? Sudah pasti bukan Yesus. Dan jika bukan Yesus, maka tidak ada terang sama sekali, sebab di luar Yesus tidak ada terang. Itu sebabnya, saudaraku dalam Tuhan, ingat baik-baik kutipan ini, bahwa mereka yang menerima Yesus, maka Yesuslah penghibur mereka. Adakah kita mau menerima Yesus dan menerima Yesus sebagai penghibur kita? Karenanya, saudaraku dalam Tuhan, dari semua yang kita sudah pelajari, jika kita mau menjadi rekan sekerja dengan Allah, maka terimalah Roh Kristus. Jika kita mau menjadi saksi bagi Allah dan Yesus, maka terimalah Roh Kristus. Dan jika kita mau menjadi terang dunia dan bersinar bagi mereka yang berada dalam kegelapan, maka terimalah Roh Kristus. Kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kita, agar kita menerima Kristus dalam hidup ini, menjadi segalanya bagi kita. Maka Yesus menjadi penghibur kita, terang dalam hidup kita, maka kita pun menjadi penghiburan serta terang bagi sesama. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus anak Allah yang maha tinggi, yang telah menjadi terang dalam hidup kami. Kiranya melalui pekabaran pagi hari ini, kami semakin sungguh-sungguh untuk menerima Yesus dan menjadikan Dia segalanya. Karena dengan menerima Yesus, kami bukan hanya menerima Dia sebagai penghibur, tetapi terang itu hidup dalam hidup kami. Hidup kami menjadi saluran terang, memantulkan terang Yesus kepada sesama. Karenanya, tolong kami ya Bapa, curahkan roh anak-Mu dalam hati ini, sebab Yesus tinggal dalam hidup kami melalui kehadiran Roh-Nya. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.